Selanjutnya, polisi meringkus pelaku pembuang bayi penuh darah di teras rumah warga. Pelakunya tak lain adalah ibu kandung bayi yang merupakan cucu dari pemilik rumah tempat pelaku menaruh bayi. Polisi akhirnya mengungkap kasus dugaan pembuangan bayi di Desa Penyang Telawang, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Pembuang darah dagingnya itu tak lain adalah ibu kandungnya. Kini ibu sang bayi tengah menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Kota Waringin Timur. Pelaku yang tinggal tepat di belakang rumah melahirkan bayi itu seorang diri pada dini hari. Tak ada yang mengetahui kehamilannya hingga sang bayi dilahirkan. Pelaku baru meninggalkan buah hatinya setelah kakek neneknya mendengar tangisan anak malang itu pada waktu subuh. Mereka mendapati sang bayi masih penuh darah, lengkap dengan tali pusar berselimut kain keset. Ia nekat menaruh bayi yang baru dilahirkan di teras rumah kakek neneknya karena alasan ekonomi. Sebab suami yang menikahinya secara siri telah meninggalkannya sejak ia hamil. Jadi ada rasa khawatir atau rasa takut karena sebelumnya memang orang tua termasuk kakek nenek dari si ibu ini tidak mengetahui kalau yang bersangkutan itu hamil anak ketiga. Jadi ada rasa khawatir atau takut tidak bisa membiayai. Karena sampai dengan sekarang bapak dari bayi tersebut tidak bisa dihubungi, artinya tidak bertanggung jawab, padahal sudah nikah siri. Saat ini bayi malang itu masih dirawat di RSUD Dr. Murjani Sampit, sementara status sang ibu kini masih sebagai terlapor. Ririn Binti melaporkan dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Ya, astagfirullahaladzim, lagi-lagi masalah ekonomi yang menjadi motif dibuangnya bayi malang ini oleh ibu kandungnya. Ustadz Erik, sudah jelas Al-Quran menyebut bahwa jangan takut miskin karena punya anak. Tapi mengapa masih saja ada orang yang ragu dengan janji Allah ini, Ustadz, sampai menelantarkan anaknya? Ya, kita prihatin sekali ya, na'udzubillah min dzalik. Inilah yang namanya keimanan. Inilah yang namanya keyakinan. Orang itu agamanya, misalnya walaupun dia beragama Islam gitu ya, yang kemudian di dalam Al-Quran sudah dinyatakan, itu bisa saja orang itu keimanannya kurang, ya baru secara identitas saja secara masuk ke Islaman itu, tapi belum masuk ke dalam keyakinan yang menyeluruh. Disebutkan sebetulnya jelas wala taqtulu auladakum hasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum, kan gitu disebutkan. Dan janganlah kamu membunuh, ya, taqtulu auladakum, membunuh anak-anakmu, kata Allah itu. Karena apa? Khasyata imlaq, takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kata Allah. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu, gitu. Nah, jadi ini janji Allah. Jadi anak itu kan membawa rizkinya sendiri sebetulnya, selain juga memberikan rizki kepada kita. Nah, inilah yang tidak dipahami. Coba kalau dia kemudian sayangi, beri kasih sayang, ya, insya Allah anak ini akan menuntun kita kepada rizkinya, begitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, bagaimanapun orang tua harus bertanggung jawab, begitu ya, insya Allah. Siapa tahu dengan mendidik anak ini, apalagi hingga menjadi anak yang soleh, bisa membawa rezeki tersendiri ya Ustadz. Ustadz Erik, koreksi jika saya salah, dalam Al-Quran anak disebut memiliki 4 posisi, sebagai penyejuk, perhiasan, ujian, hingga musuh. Apa maksudnya Ustadz? Ya, jadi anak ini, ya, kalau kita pahami itu komprehensif menyeluruh kafan ya anak ini. Anak ini bisa menjadi syafaat, bisa jadi penolong kita, bisa jadi penyejuk. Kan kita senang sekali pulang itu kan kangen sama anak gitu ya. Nah, itu kan Rabbana hab lana min azwajina kan wa dzurriyyatina qurrata ayun, kan itu di situ ya, sebagai penyejuk hati kami itu qurrata ayun. Waj'alnal muttaqina imama, itu salah satunya bagaimana anak ini bisa menjadi penyejuk. Tapi anak juga ini sebagai sebagai harta dan perhiasan yang bisa kemudian kita sombong terhadapnya. Kan ada orang-orang yang kemudian bersombong-sombong karena mempunyai anak-anak yang banyak, yang cerdas, yang pintar, ya gitu, yang akhirnya dia menjadi ria, menjadi sombong, ujub gitu terhadap segala sesuatunya, padahal dia harus bersyukur terhadapnya. Memang karena anak itu sebagai perhiasan gitu ya, perhiasan kehidupan. Al-malu wal banuna zinatil hayatid dunya, kan gitu. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawabahu wa khairun amala. Jadi harta dan anak-anak adalah perhiasan
kehidupan dunia. Tapi amal-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah. Kan begitu. Jadi itu sebagai perhiasan. Juga anak sebagai ujian ya tadi ya. Anak-anak sebagai ujian, itu fitnah itu kan ujian itu artinya ya. Ujian dan cobaan. Jadi anak-anak itu dari kecil kan ujian buat kita itu. Ya namanya anak ya, mengesalkan lah gitu ya. Kadang-kadang kemudian ya lain-lain begitu. Itu ujian buat kita semuanya. Nah kalau anak sebagai musuh itu kenapa gitu ya? Disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru wa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu, anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Kan gitu. Jadi anak-anak itu kalau misalnya dari kecil tidak kita kenalkan kepada Allah, tidak kemudian kita adabnya kita tuntun, tidak kita kemudian masukkan tauhid gitu ya, itu anak-anak itu bisa kemudian ya sebagaimana Nabi Nuh gitu ya, anak-anaknya tidak mau masuk ke dalam Islam dan menjadi musuh-musuhnya kan begitu. Nah ini yang menjadi permasalahan. Karenanya hati-hati dari usia sedini mungkin gitu ya, bagaimana kita memperkenalkan anak-anak kita kepada Allah dan Rasulnya agar supaya mereka berislam, beriman sebagaimana kita semua keluarga ayah ibunya juga agar supaya dikumpulkan di jannah insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah Ustadz Erik mungkin juga perlu memberikan tausiah kepada muda-mudi nih Ustadz. Apa sih yang perlu diperhatikan oleh para kalangan muda yang mungkin gegabah sudah menikah secara muda tetapi secara ekonomi mereka merasa belum mampu begitu. Apa yang harus diperhatikan oleh kalangan muda-mudi ini Ustadz? Sebetulnya ya, ini anak-anak muda ya yang dimanapun berada ya, sebetulnya permasalahan ekonomi itu bukan yang nomor satu. Permasalahan yang nomor satu itu adalah bagaimana kita memahami nikah itu sebagai ibadah. Kalau kita betul-betul memahami nikah sebagai ibadah, kita harus mempersiapkan diri kita secara menyeluruh, bukan hanya secara mentalitas saja, bukan hanya secara ruhiyah saja, tapi juga secara jasadiah, secara materi, semuanya kita akan dipersiapkan. Nah, kan menikah itu insya Allah menjadi ibadah. Dan ketika kita masuk ke dalam ketakwaan, Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita masuk ke dalam ketakwaan, Allah akan kemudian berikan yang namanya rezeki dari arah yang tidak kita duga-duga. Jadi intinya apa? Intinya menikah itu atas nama niat ibadah dan kemudian bersolehlah, kemudian kita masuklah ke dalam ketaatan di dalam menikah, insya Allah. Kemudian ketika kita berupaya, rezekinya akan dimudahkan oleh Allah. Ketika dia di dalam kemudian dikeluarkan dari bumi, dari atas diturunkan, dari kanan, dari kiri akan didatangkan oleh Allah. Untuk apa? Karena kita dalam ketakwaan, menikahnya dalam niat dan diimplementasi ibadah. Tetapi kalau karena melampiaskan hawa nafsu saja di luar permasalahan ibadah, na'udzubillahi min dzalik, ini akan membawa kesulitan, yang akan membawa segala sesuatunya menjadi lebih sulit lagi, apalagi kalau masuk ke dalam maksiat dan perzinahan. Na'udzubillah min dzalik. Ini pasti akan kemudian azab yang datang. Ya, semoga dengan disiarkannya berita ini ayah sang bayi mengetahuinya dan kemudian kembali dan membina hubungannya dengan baik kembali dengan ibunya, kemudian mengurus anaknya ini menjadi soleha dan insya Allah diberikan rezeki yang tidak diduga-duga insya Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustadz Erik, kita ke